Halo sahabat kreatif, kita berada di kanal Iyut Fitra dengan program Ngobrol Kreatif. Sebuah ruang berbincang-bincang santai dengan para tokoh seni dan beragam-ragam kreator. Di sini kita mencoba untuk meminta pengalaman kreatif mereka dalam berkarya, pandangan mereka, dan apa saja yang mungkin bisa mereka bagi di ruang ini. Dan semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan ngobrol dengan Heru Joni Putra, seorang sastrawan yang lahir pada 13 Oktober 1990 di Payakumbuh. Wah, berarti tepat sekali hari ini ya. Selamat ulang tahun Heru. Semoga usianya berkah, menjadi lebih baik, dan semakin sukses dalam karya-karyanya. Sahabat kreatif, Heru Joni Putra menyelesaikan kuliah di Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang. Kemudian melanjutkannya di Cultural Studies Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia di Depok. Pada tahun 2018, ia meraih penghargaan sebagai tokoh seni 2017 oleh majalah Tempo. Pada akhir 2019, ia menjalani residensi penulis tentang sastra kelas pekerja di Bristol, UK. Baik, sahabat kreatif, kita coba bertanya-tanya beberapa hal kepada Heru Joni Putra. Kita tahu buku puisi Heru yang pertama yang berjudul Badrul Mustafa itu cukup sukses. Buku tersebut mendapat penghargaan dari beberapa event dan lembaga. Nah, pertanyaannya, kenapa untuk buku kedua tidak lagi menerbitkan buku puisi? Puisi memang jenis tulisan yang paling sulit bagi saya. Mungkin butuh waktu 5 tahun untuk bisa membuat satu buku puisi. Buku puisi terakhir saya 2017. Ya mungkin 2 atau 3 tahun lagi saya akan punya buku puisi lagi. Itu pun kalau saya yakin. Tapi pada prinsipnya saya tidak bisa menulis satu buku puisi dalam rentang waktu yang dekat. Nah, di antara 5 tahun atau lebih itu, saya juga memproduksi tulisan-tulisan lain, misalnya hasil penelitian yang saya kerjakan 1 atau 2 tahun. Nah, buku Suara yang Lebih Keras ini salah satu hasil penelitian yang saya lakukan beberapa tahun lalu. Pengerjaannya di bawah 5 tahun, sekitar totalnya 3 tahun mungkin. Nah, jadi ya bisa lebih dulu dipublikasikan daripada buku puisi yang saya rencanakan. Ya, Suara yang Lebih Keras adalah buku terbaru karya Heru Joni Putra. Bagi sahabat kreatif yang ingin memiliki, silakan dibeli di toko-toko buku yang telah menyediakan atau bisa dipesan langsung kepada Heru Joni Putra. Suara yang Lebih Keras ini mengangkat hal-hal tentang Tan Malaka. Nah, apa yang ingin dicapai dari gagasan yang termaktub dalam buku ini dan seberapa penting hal-hal tersebut harus direspon? Silakan Heru. Buku Suara yang Lebih Keras ini salah satu hasil penelitian yang saya lakukan beberapa tahun lalu. Pengerjaannya di bawah 5 tahun, sekitar totalnya 3 tahun mungkin. Nah, jadi ya bisa lebih dulu dipublikasikan daripada buku puisi yang saya rencanakan.
Ya, suara yang lebih keras ini merupakan penelitian saya tentang perpindahan makam Tan Malaka dari Jawa Timur ke kampung halamannya di Suliki. Bagi saya ini penting sekali direspon karena Tan Malaka adalah tokoh yang selama Orde Baru terutama dihilangkan dari sejarah, ya di stigma. Nah, momen pemindahan makamnya ini tentu saja memunculkan kembali stigma-stigma lama tentang Tan Malaka, tetapi juga melahirkan representasi sosok-sosok ataupun memori-memori yang berbeda tentang Tan Malaka. Jadi apa yang dilakukan oleh keluarga Tan Malaka dalam pemindahan makam ini bisa disebut sebagai salah satu alternatif dari sosok lain dari Tan Malaka. Dengan begitu, apa yang sudah distigmakan kepada Tan Malaka tidak menjadi narasi umum, narasi yang dipercaya begitu saja hanya karena itu pernah diproduksi oleh pemerintah Orde Baru. Nah, apakah setelah buku suara yang lebih keras ini, Heru akan kembali menerbitkan puisi atau justru novel misalnya? Saya tidak tahu apakah akan menerbitkan buku puisi atau novel atau kumpulan esai. Ada kemungkinan kumpulan esai, kemungkinan paling besar kalau melihat kesiapan naskah-naskah itu atau kelayakan naskah-naskah itu untuk diterbitkan. Baik, Heru, bisa diceritakan sedikit tentang proses kelahiran buku suara yang lebih keras ini? Proses kelahiran suara yang lebih keras ini, risetnya saya lakukan dari 2017 sampai 2018, lalu saya tulis sampai 2019. Naskahnya memang bagian dari penelitian saya di Cultural Studies FIB Universitas Indonesia. Nah, saya belum ada rencana untuk mempublikasikannya. Namun pada tahun 2020 lalu teman saya membuat penerbit baru. Saya suka dengan semangat penerbitnya. Lalu teman itu meminta saya untuk mengizinkan menerbitkan naskah penelitian saya tersebut. Lalu saya mengambil beberapa bab dari penelitian itu dan saya serahkan, dan kemudian sudah diolah sedemikian rupa hinggalah jadi ini. Prosesnya cukup panjang. Pertama, saya sudah lama tidak mengunjungi kembali naskah itu karena memang ada penelitian lain yang saya lakukan dan kegiatan lain. Saya harus membaca kembali hasil-hasil riset awal, tapi ada keuntungannya juga. Saya ada jarak sedikit dengan naskah itu sehingga ada beberapa yang saya sadari ini perlu bagian tertentu perlu ditambah, perlu dikurangi dan seterusnya gitu. Nah, lalu saya memilih bagian-bagian yang belum saya publikasikan sebagai jurnal atau hal semacamnya. Itulah bab yang menjadi bagian buku suara yang lebih keras ini. Dalam suara yang lebih keras ini kita akan melihat Tan Malaka tidak hanya sebagai sosok historis tapi juga sebagai sosok kultural. Tidak hanya tentang Tan Malaka, bagaimana Tan Malaka mendefinisikan dirinya misalnya dari biografinya, tapi juga bagaimana masyarakat mendefinisikan Tan Malaka, juga bagaimana negara mendefinisikan Tan Malaka. Kira-kira saya melihat persilangan atau perbenturan berbagai representasi tentang Tan Malaka. Oke, terima kasih Heru Joni Putra atas waktu, pengalaman, dan segala sesuatu yang dibagikan. Semoga hal-hal tersebut memberi manfaat bagi kita semua.
Baik sahabat kreatif, demikian ngobrol kreatif kita pada edisi kali ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada edisi berikutnya dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Salam.